Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kolaborasi Modul 2.1 Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Analisis kasus SD. Perkenalkan, fasilitator Ibu Yustina Dwi Permatasari, pengajar praktik Ibu Ali Ulkhoriah, calon guru penggerak Angkatan 11 Hanifah Ismi. Skenario pembelajaran berdiferensiasi. Kasus: Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah poster, sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda yang juga ia pinjam dari perpustakaan, yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan, artikel yang ia ambil dari majalah anak. Nah, kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana, komik sains milik salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Nah, kebetulan ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya karena untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami, dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya, ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan, yaitu dengan menjawab pertanyaan. Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku atau artikel atau komik dan sebagainya, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Dermawan pun siap mengajar. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya dengan tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai lewat proses tanya-jawab dan contoh-contoh. Ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia disupai di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid,
ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Nah, untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Pertanyaan pemandu. 1. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut antara lain kesiapan, minat belajar, dan profil belajar. Pada kesiapan, yaitu mempersiapkan aneka sumber belajar. Contohnya, poster, diagram, berbagai bacaan tentang sistem organ pencernaan, artikel, video pembelajaran tentang sistem pencernaan, komik sains, video tentang pencernaan, kartu-kartu pertanyaan, dan daftar kegiatan. Adapun minat belajar antara lain memberikan kebebasan pada setiap kelompok untuk memilih kegiatan yang telah disiapkan Pak Dermawan, serta bebas memahami konsep-konsep sederhana masing-masing siswa. Profil belajar antara lain visual dengan poster diagram, komik, video, auditori dengan video melalui handphone, dan wawancara, kinestetik yaitu dengan memilih kartu-kartu pertanyaan. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yaitu dengan cara melakukan asesmen diagnostik kemampuan membaca, melakukan pemetaan atau pengelompokan berdasarkan tingkat kemampuan membaca murid, membuat pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberi tantangan lebih, menganalisis dan merefleksi hasil capaian belajar dari muridnya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Adapun diferensiasi konten yaitu menggunakan alat peraga berupa poster atau diagram, menggunakan video pembelajaran, buku cetak, komik tentang sistem organ pencernaan, kartu-kartu pertanyaan, membuat artikel sederhana, modul yang dibuat Pak Dermawan. Adapun diferensiasi proses antara lain menyediakan pertanyaan pemandu, memberi panduan pada murid yang membutuhkan, membagi kelompok sesuai dengan kemampuan membaca, membuat tugas individu, dan observasi kepada murid. Adapun diferensiasi produk antara lain siswa dengan kemampuan rendah melengkapi diagram, siswa dengan kemampuan sedang membuat cerita narasi, siswa dengan kemampuan tinggi membuat cerita kreatif dan perspektif. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian proses, assessment as learning, yaitu Pak Dermawan melakukan observasi atau pengamatan kegiatan peserta didik sambil memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan, serta memberikan pertanyaan lanjutan atau pengayaan untuk siswa yang membutuhkan tantangan lebih, dan membuat catatan terkait penilaian proses. Assessment of learning yaitu penilaian yang dilaksanakan
setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Assessment for learning, yaitu Pak Dermawan melakukan penilaian berjenjang, peer assessment, yaitu untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, Pak Dermawan di sini meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Nah, sedangkan untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, Pak Dermawan itu meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Kesimpulan, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan adalah kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Cara Pak Dermawan memenuhi sumber daya belajar pengelompokan siswa, artikel, komik sains, video pembelajaran, dan kartu-kartu pertanyaan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Adapun penilaian yang digunakan Pak Dermawan adalah assessment as learning, assessment of learning, assessment for learning menggunakan tier assessment. Terima kasih. Jadilah guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.